Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asimlia Utami dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 6 kelas 6B. Di sini saya akan menceritakan sedikit informasi mengenai awal masuknya virus corona ke Indonesia. Di mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah retorika yang diampu oleh Ibu Eka Gustini MPD. Baiklah, dari sekian banyak informasi yang saya dapatkan mengenai virus corona ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir tahun 2019 lalu. Penyebab virus corona yang belum ditemukan penawarnya hingga kini masih tak terkendali. Sudah lebih dari 200 negara yang melaporkan adanya kasus terpapar virus corona. Di Indonesia, kasus ini pertama kali ditemukan di Depok, Jawa Barat awal Maret lalu. Data hingga 28 Maret 2020, jumlah warga yang dinyatakan positif terkena virus corona mencapai 1.155 orang dan 102 lainnya meninggal dunia. Cepat penyebaran virus corona ini di Indonesia menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto, karena banyak warga yang tak mengikut imbauan untuk tetap di rumah. Pada Jumat 27 Maret 2020, Yuri menyebutkan peningkatan jumlah kasus positif menjadi seribuan di Indonesia karena terjadi penularan di luar rumah warga. Padahal pemerintah menginstruksikan masyarakat salah satunya untuk melakukan social distancing atau menjaga jarak. Bila instruksi ini tidak dipatuhi, risiko penularan akan membesar. Virus corona menular lewat lendir atau droplet manusia COVID-19 yang meloncat ke manusia negatif COVID-19. Lendir itu terciprat saat manusia positif COVID-19 batuk atau berbicara, lalu terkena orang lain yang negatif. Setiap warga berperan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Caranya seperti instruksi pemerintah, yakni melakukan social distancing dan tidak keluar rumah. Bagi para pekerja dihimbau untuk kerja melalui rumah atau work from home. Sayangnya, menurut Yuri, masih banyak warga yang berkerumunan di luar rumah. Inilah yang menyebabkan lonjakan kasus virus corona di Indonesia. Selain itu, Yuri menegaskan bahwa penularan virus corona yang paling banyak terjadi melalui tangan. Dia mengimbau pada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan dan selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum melakukan kegiatan apapun. Pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah pencegah virus corona seperti yang pertama, menyediakan beberapa unit thermoscanner di pintu-pintu kedatangan internasional di berbagai bandara. Yang kedua yaitu pemerintah melarang penerbangan maskapai Indonesia ke Cina. Yang ketiga yaitu 238 warga negara Indonesia telah dievakuasi dari Cina dan diobservasi kesehatannya selama 14 hari di Natuna, Kepulauan Riau. Yang keempat yaitu mengimbau mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah. Hal itu merujuk fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Yang kelima yaitu pemerintah juga mengimbau pelaksanaan ibadah agama dilakukan di rumah saja. Terakhir, masyarakat diimbau untuk tidak mudik Lebaran karena Menteri Agama Fahrul Razi hal ini untuk mencegah orang tua yang rentan akan tertular COVID-19. Untuk diketahui, pasien positif virus corona pertama kali ditemukan di Depok, Jawa Barat. Pasien itu tertular corona dari seorang warga negara Jepang yang sempat datang dari Jakarta. Pasien positif corona tersebut kini sudah sembuh setelah diisolasi di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Mungkin sekian informasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.